Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini untuk melihat sirkuit Mandalika bagaimana terbarunya. Pada hari ini kita pantau di tanggal 13 Maret 2025. Seperti apa pengerjaan kesibukan yang dilakukan sekarang di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh barokah, dan semoga teman-teman semua masih tetap sehat selalu sehingga terus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, seperti biasa kita akan memantau menggunakan kamera udara untuk melihat full track keseluruhan sirkuit Mandalika, di manakah titik area yang saat ini sedang dikerjakan untuk kesibukan modifikasi dan perubahan di area run-off 5 titik sirkuit Mandalika menjadi rekomendasi dari pihak FIA, teman. Dan progres tersebut mulai dikerjakan di tanggal 11 Maret 2025. Dan pada hari ini adalah hari ketiga dari progres modifikasi sirkuit Mandalika tersebut berlangsung. Dan sejauh mana capaian dan perkembangan ya sejauh ini di hari ketiga untuk sirkuit Mandalika yang saat ini super sibuk untuk dimodifikasi dari perubahan ya, beberapa area run-off sirkuit Mandalika dipotong dan digali sehingga nanti akan dibikin sekeren dan semenarik mungkin sesuai standar dari pihak FIA untuk bisa menyelenggarakan balap mobil atau roda 4. Baik, dan di sini kita sudah memasuki di salah satu area run-off yang nanti akan dilakukan modifikasi dan perubahan juga. Jadi ada 5 titik area run-off ya di sirkuit Mandalika akan dipotong atau dimodifikasi agar tampilannya berbeda untuk sambut dari balapan baik mobil maupun balapan MotoGP nanti. Nah, jadi area run-off yang paling luas ya yang dilakukan pemotongan itu di antara tikungan ke-1 sampai dengan ke-2, dan yang paling luas juga di antara tikungan ke-10 sampai dengan ke-11. Nanti kita akan memperlihatkan secara detail untuk progres pengerjaan yang dilakukan di sana. Dan untuk titik pengerjaan kesibukan yang dilakukan pada hari ini ya, semakin ramai super sibuk sirkuit Mandalika yang saat ini sedang dimodifikasi perubahan untuk area run-off di 5 titik tersebut. Jadi pertama di titik sini antara tikungan ke-4 dan ke-5, kemudian di area seterusnya di antara tikungan ke-9 dan 10, dan di antara tikungan 10 dan 11. Jadi luar biasa, super sibuk dan semakin ramai. Dari pengerjaan ini dikejar target tuntas sesuai target yang sudah ditentukan. Pengerjaan ini ditargetkan rampung di bulan April 2025 dan nanti akan dipergunakan terlebih dahulu untuk Mandalika Racing Series dan dilanjutkan untuk balapan Fanatec GT World Challenge. Menjadi kali pertama sirkuit Mandalika menggelar dari balapan GT World Challenge tersebut. Untuk itu beberapa perubahan yang dilakukan sekarang untuk mengejar grade 3 sehingga bisa menyelenggarakan balap mobil atau roda 4, teman. Oke, baiklah kita langsung saja terfokus melihat di sini untuk aktivitas pengerjaan, tahapan dan proses untuk modifikasi sirkuit Mandalika di area run-off 5 titik sesuai rekomendasi dari FIA, teman ya. Dan saat ini kita lihat satu unit alat ekskavator dan ditemani dengan satu alat dump truck. Ya, seperti beberapa hari yang lalu banyak yang kita dengarkan dari netizen yang bilang mana alat ekskavator maupun alat beratnya tidak dipergunakan, Bang. Masa dikerjakan secara manual? Nah, jadi menunggu tahapan dan proses seperti yang kita sering bilang, teman ya, pada saat beberapa hari yang lalu itu yang memang kelihatan secara manual untuk banyak para pekerja yang melakukan tahap ya dasar terlebih dahulu untuk membersihkan sebagian gravel yang berada di pinggir dari area run-off yang dimodifikasi ini, teman ya, sehingga sekarang memasuki tahap pengerukan, pengangkatan dari material aspal run-off. Sebagian area run-off di sini ya dibongkar saat ini. Ya, kemarin sempat kita lihat para pekerja ramai super sibuk melakukan pembersihan dari gravel di pinggir sini, lalu melakukan pemotongan, dan sekarang ini sudah memasuki tahap pengerukan, pengangkatan dari material aspal yang dipotong kemarin, sehingga progres selanjutnya akan semakin mudah dikerjakan. Jadi apa yang kita lihat beberapa hari yang lalu banyak netizen yang bilang ya dikerjakan secara manual. Jadi ada namanya tahap dasarnya, ada namanya progres selanjutnya, seperti itu. Kita masih belum tahu selanjutnya seperti apa untuk progresnya. Dan sehingga inilah saatnya alat ekskavator untuk turun
tangan ya, menunggu tahapan dan prosesnya saja teman ya, tidak langsung menggunakan alat ekskavator di hari pertama tersebut. Jadi dikerjakan untuk tahap dasarnya seperti yang kita lihat di video sebelumnya, dan sehingga sekarang untuk dari jalan juga keluar masuk dari truk juga ada, dan juga jalan dari tempat melakukan untuk pengerukan dari alat ekskavator ini menggunakan roda dan maupun menggunakan roda biasanya teman ya, sehingga tidak dapat merusak dari bagian yang sudah jadi. Jadi itulah ya tahapan dan proses, kita serahkan ke pihak yang ahli saja teman ya, yang intinya jadi dengan sempurna, hasilnya memuaskan dan dapat rampung sesuai target yang sudah ditentukan dan bisa menyelenggarakan balap mobil atau roda 4, apalagi balap motor MotoGP yang menjadi ya utama dari sirkuit Mandalika ini sudah mengantongi lisensi grade A, merupakan grade paling tertinggi yang diberikan Dorna. Itu tidak menyalahkan sama sekali dari apa yang dikerjakan saat ini oleh para pekerja ya FIA, rekomendasi terhadap NJPA saat ini sudah melakukannya teman ya, sudah 3 hari. Itu tidak jadi masalah terkait dari ya balapan atau gelaran MotoGP, balapan motor internasional tetap diselenggarakan dan tetap sirkuit Mandalika ini mengantongi lisensi grade A. Dan untuk sedangkan balap mobil ini sedang dikejar untuk grade 3. Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah balapan GT World Challenge Asia ya, kali pertama menggelar dari balapan tersebut teman. Kita dukung dan terus berdoa untuk kelancaran dari progres ini, dan nanti untuk gelaran dari balap mobil tersebut maupun balapan internasional di sirkuit Mandalika teman. Oke, baik, dan kemudian kita terbang agak tinggi sedikit di sini untuk melihat secara jelas keseluruhan dari tampilan kondisi terbaru sirkuit Mandalika yang saat ini sedang dilakukan modifikasi terhadap beberapa area run off di lintasan sirkuit ya, di pinggir kiri. Jadi tidak ada perubahan sama sekali untuk lintasannya, melainkan beberapa area run off saja. Dan pastinya nanti untuk tampilan sirkuit Mandalika akan semakin keren dan lebih baik dan sempurna, karena ini tujuan dari MJPA untuk memajukan sirkuit Mandalika dan memajukan dari pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga pariwisata semakin bertumbuh meningkat teman ya, untuk kawasan Mandalika dan Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Untuk lebih banyak gelaran yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, dan juga untuk tampilan dari sirkuit Mandalika selalu diperbaiki agar semakin lebih keren dari tahun sebelumnya. Untuk tampilan sirkuit Mandalika sambut MotoGP dan gelaran internasional lainnya. Balap mobil bisa, apalagi balap MotoGP yang sudah mengantongi sebelumnya dari lisensi grade A, tidak jadi masalah untuk jika ada perubahan salah satu pihak yang mau sirkuit Mandalika ini menyelenggarakan balap mobil teman. Oke, baiklah, kemudian itu sekarang di sini kita sudah sampai di lintasan yang paling dekat dengan bibir pantai di antara tikungan ke-9, 10, 11 dan 12 teman ya. Inilah dia sirkuit Mandalika yang saat ini dilakukan progres modifikasi di beberapa area run off di 5 titik sesuai rekomendasi dari pihak FIA. Dan sekarang ini sedang difokus untuk pengerjaan pemotongan aspal terhadap area run off di tikungan ke-9 menuju tikungan 10 dan di antara tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 yang saat ini sedang disibukkan oleh para pekerja lokal di sini teman ya. Yang dimana area run off antara tikungan ke-10 menuju tikungan ke-11 ini adalah area run off yang paling luas dilakukan pemotongan atau modifikasi yang saat ini berlangsung teman ya. Hari pertama dari area run off tikungan 10 dilakukan pengerjaan, terlihat ramai super sibuk para pekerja walaupun puasa tapi tetap semangat. Nah, jadi area run off sirkuit Mandalika di 5 titik itu sebagian dipotong ya untuk permintaan sebuah rekomendasi dari FIA supaya memenuhi standar dari balapan gelaran balap mobil di sirkuit Mandalika dan juga tetap memenuhi standar dari balap motor teman ya. Nah, jadi kenapa ya sebagian area run off di sirkuit Mandalika dilakukan pemotongan atau dipisah, sehingga nanti setelah dipisah aspalnya akan ditimbun menggunakan gravel di sini teman ya. Jadi di sebelah kiri garis curb ini akan menjadi gravel sebagai pengganti dari area run off aspal yang sebelumnya lebar teman ya. Nah, jadi tidak jadi masalah untuk dari balapan motor. Area run off yang dulu sudah dilebarkan itu tidak dilakukan pemotongan.
hanya area run off atau bisa kita bilang track limit yang terlalu lebar tersebut dilakukan pemotongan. Ya, supaya nanti pada gelaran balap mobil ya tidak ada yang melakukan kecurangan pada saat balapan ya, rider balap mobil. Ya, untuk itu sebagian area track limit atau area run off yang lebar tersebut dipotong agar kelihatan jelas diketahui titik track limit dan juga garis curb seperti itu oleh balap mobil teman ya. Dan juga untuk balap motor sendiri tidak jadi masalah, sering kita bilang begitu ya, karena sudah melakukan koordinasi terhadap pihak FIM sehingga mereka sudah setuju dan akhirnya saat ini melakukan pembongkaran ya, perubahan terhadap area run off sirkuit Mandalika. Inilah area run off yang paling lebar dilakukan pemotongan teman ya, sehingga nanti tidak akan kelihatan nampak lagi untuk garis dari motif batik yang kelihatan keren dan menarik sebelumnya itu. Mungkin nanti akan diganti dengan motif yang baru teman, untuk tulisan sirkuit Mandalika dan juga motif batik yang lain. Nah, saat ini kita lihat ya sudah mendirikan terop ya, karena di sirkuit Mandalika, kawasan Mandalika ya pada hari ini cuacanya sangat panas sekali ya, jarang turun hujan sekarang teman. Untuk itu selesai mengerjakan waktu istirahat maka akan berteduh dulu teman ya. Ya apalagi sekarang ini ya bulan puasa.